Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delatiana Harsha dengan NIM 221510152. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi rekayasa lingkungan di wilayah kerja Arang Tempurung Kelapa, Home Industry, Risandi di Peniti Besar. Yang pertama, identifikasi rekayasa lingkungan. Identifikasi rekayasa lingkungan yang telah dilakukan oleh lingkungan kerja di kegiatan industri Arang Tempurung Kelapa adalah yang pertama, mereka tidak membuang sembarang limbah dari tempurung yang tidak terpakai, melainkan dijadikan arang briket. Yang kedua, begitu pula limbah cair dari proses pembuatan arang akan diolah untuk mengurangi pencemaran sebelum dibuang. Selanjutnya ada prinsip rekayasa lingkungan. Di sini ada preventif, kuratif, dan insentif. Yang pertama akan kita bahas adalah preventif. Upaya preventif adalah pendekatan yang berfokus pada pencegahan kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Jadi, yang dapat dilakukan untuk mencegahnya ada beberapa poin, yaitu yang pertama, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Maksudnya, di mana memanfaatkan tempurung kelapa sebagai limbah industri makanan, sehingga mengurangi kebutuhan akan bahan baku yang dapat merusak ekosistem. Lalu yang kedua ada kuratif, yaitu pendekatan bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan maupun kecelakaan pada pekerja yang telah terjadi pada tempat kerja. Yaitu pertama, kualitas udara, di mana harusnya asap yang dihasilkan dibuang melalui cerobong asap dengan ketentuan yang berlaku, tidak membuang asap sembarangan sehingga mengakibatkan pencemaran udara bagi warga sekitar dan para pekerja. Lalu yang kedua yaitu penggunaan masker di industri arang tempurung kelapa. Ini sangat penting untuk melindungi kesehatan pekerja. Tanpa masker, pekerja beresiko terpapar debu dan asap berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan iritasi. Dalam konteks kuratif, penggunaan masker bukan hanya langkah pencegahan, tetapi juga solusi untuk mengurangi dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat dari paparan zat berbahaya. Dengan menggunakan masker, kita dapat mengurangi risiko terkenanya masalah pernapasan yang serius. Oleh karena itu, langkah-langkah kuratif seperti penyuluhan dan penyediaan masker harus diterapkan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan semua pekerja. Yang ketiga, pemakaian sarung tangan pada pekerja arang tempurung kelapa sangat penting dalam penanganan kuratif untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mereka. Sarung tangan berfungsi sebagai pelindungan risiko dari fisik seperti luka akibat benda tajam atau paparan panas, serta dari bahan kimia yang dapat mengiritasi kulit para pekerja. Selama proses produksi, pekerja harus selalu mengenakan sarung tangan yang sesuai, terbuat dari material yang kuat, dan nyaman, dan edukasi tentang cara penggunaan dan perawatan sarung tangan juga diperlukan untuk memastikan keefektivitasannya. Sesi dokumentasi. Dan yang ketiga, itu insentif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong perilaku positif melalui pemberian insentif, baik secara finansial ataupun non-finansial. Yang pertama yaitu insentif untuk yang terkena kecelakaan kerja. Memberi akses ke layanan kesehatan atau program kesejahteraan, seperti pemeriksaan kesehatan secara berkala atau konseling untuk mendukung kesehatan karyawan. Lalu, contoh insentif lainnya adalah memberikan bonus bagi karyawan yang mencapai target produksi atau menunjukkan peningkatan efisiensi dalam proses pembuatan arang. Ini akan memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Yang kedua, menyediakan jalur karir yang jelas dan peluang untuk promosi bagi karyawan yang menunjukkan kinerja baik sehingga mereka akan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Ada upaya rekayasa lingkungan yang telah dilakukan. Menurut saya pribadi, belum ada upaya rekayasa lingkungan yang dilakukan secara efektif dan efisien dari segi pemakaian APD dan pembuangan asap hasil pembakaran. Tapi pengolahan limbah mereka sudah cukup baik dengan membuang limbah tempurung kelapa menjadi arang briket. Dan yang terakhir yaitu ada rekomendasi pribadi dengan menggunakan kajian teoritis. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan karyawan. Adakan program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang praktik ramah lingkungan dan keberlanjutan dalam proses produksi. Yang kedua, penyediaan APD, menyediakan APD untuk para karyawan yang bekerja agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, monitoring dan evaluasi lingkungan. Implementasikan sistem pemantauan kualitas udara dan limbah secara berkala untuk memastikan
kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, dan mendeteksi potensi masalah lebih awal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.